Silakan Mas, dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, Mas Yuda, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah saya kerjakan selama selama mengikuti pelatihan di Neosia ini. Nah, kebetulan proyek yang saya buat itu adalah bernama Hospital Transfer Bed with Robot Line Follower. Jadi ini adalah semacam kasur yang untuk membawa pasien gitulah di rumah sakit. Nah, tapi eh, saya tambahkan inovasi itu robot line. Jadi robot yang mengikuti jalur gitu. Jadi dia otomatis tanpa harus didorong-dorong lagi gitu kasurnya. Nah, latar belakang kenapa saya membuat proyek ini adalah transportasi pasien ya. Saya jelaskan tadi, itu baik dalam keadaan darurat maupun dari satu ruangan ke ruangan lain. Nah, ini merupakan bagian penting manajemen rumah sakit untuk memaksimalkan perawatan dan mengurangi risiko cedera bagi pasien ataupun tenaga medis. Transfer pasien yang aman dan efisien sangat penting. Nah, biasanya kan tenaga medis itu dorong-dorong pasien itu lari-lari, sedangkan keadaan rumah sakit bisa saja saat itu sedang ramai gitu. Nah, untuk meminimalisir adanya kecelakaan lain atau cedera mungkin, nah ini maka saya membuat alat seperti ini gitu. Nah, ini alatnya kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya yang robotnya itu yang di bawahnya itu yang kotak. Nah, ini adalah flowchart dari pembuatan si apa namanya robot lainnya ini. Bisa dilihat di kanan layar ya. Situ ada start atau mulai, kemudian sensor, kemudian motornya itu bergerak. Jika tidak ada halangan, maka si robot ini lanjut berjalan ke ruang pasien. Kemudian tombol ditekan, kemudian, nah di sini tuh ada, jadi inovasi selanjutnya itu adalah si kasurnya ini memiliki slider otomatis gitu. Jadi pasien tidak perlu diangkat-angkat lagi untuk dipindahkan kasurnya, melainkan di sini ada slidernya gitu. Nah, kemudian aktuator menggerakkan si kasurnya itu, kemudian pasien berpindah, kemudian bed kembali seperti semula, kemudian selesai. Nah, tapi jika ada halangan, maka akan ada sensor ultrasonik, kemudian si motor itu akan berhenti. Kemudian eh, begitu sampai tidak ada halangan, kemudian seperti yang telah saya jelaskan tadi, lanjut berjalan sampai ke pasien. Nah, ini ada videonya. Ini bisa dilihat videonya sih ya. Sebenarnya ini cuma gimana ininya aja sih. Eh, Penjelasannya seperti tadi kurang lebih. Nah, ini yang tadi, slider untuk menggeser tempat tidurnya itu. Nah, ini juga otomatis gitu. Ini pandangan dari setiap sisi-sisinya ini lebih jelas. Ini cara kerjanya.
Nah, jadi maaf. Jadi ketika ada orang ini, si alat ini akan apa namanya berhenti begitu. Nah, ketika si orang mungkin sensor mendeteksi udah tidak ada halangan orang lagi, nah ini alat ini akan jalan lagi gitu, sehingga tidak terjadi tabrakan. Nah, selanjutnya analisis pasar sih sebenarnya ini. Jadi ini ya membantu dalam pemindahan pasien dari satu ruangan ke ruangan lain, seperti ruang operasi dan lain-lain. Kemudian bisa juga dipakai untuk panti jompo yang mana memudahkan perawatan sehari-hari, memindahkan penghuni. Kemudian bisa juga dipakai di fasilitas rehabilitasi untuk mendukung pasien dengan mobilitas terbatas. Nah, fitur utamanya adalah mekanisme transfer otomatis yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi tenaga kesehatan tidak perlu dorong-dorong lagi. Jadi alatnya bergerak secara otomatis. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang mudah dibersihkan dan tahan lama. Kemudian punya navigasi otomatis yaitu dengan sistem sensor. Kemudian ada sensor keamanan untuk mendeteksi hambatan orang lewat atau bagaimana untuk meminimalisir atau menghindari tabrakan dan memastikan keselamatan pasien. Nah, strategi produksi kami menggunakan ya teknologi CAD atau CAM untuk desain dan manufaktur yang presisi. Nah, ini kan juga sebagai seperti tadi video simulasi untuk eh, setidaknya memberi gambaran untuk orang-orang yang belum tahu seperti apa mekanisme dari alat ini gitu. Kemudian memprioritaskan fitur utama sehingga kualitasnya terjamin. Kemudian keuntungan produk yaitu efisiensi kerja, mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kepuasan pasien. Kemudian ada pendekatan desain kolaboratif untuk memahami dan menyesuaikan kebutuhan klien. Nah, ini pembaruan produk ya dari yang mana berjalan manual didorong-dorong oleh perawat, kemudian mungkin selanjutnya berangkar manual ini lebih minimalis ya kalau bisa dilihat. Nah, kemudian ada transfer bed with robot line follower yang mana menggunakan eh, sudah menggunakan teknologi otomasi lah. Nah, kemudian penutup transfer bed dengan robot line follower merupakan solusi inovatif yang memadukan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam satu produk dengan menggabungkan teknologi robotik dan desain ergonomis. Produk ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam cara pemindahan pasien yang dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila banyak salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya, Mas Adam. Boleh lihat tadi desainnya, Mas?
Boleh Gimana Mas Yuda? Maaf. boleh lihat desainnya tadi, Oh, desainnya yang video atau yang itu, yang di slide nomor 4. slide nomor 4? Oh, ini. Nah, tuh. Ini tadi aku lihat belum ada costing ya Mas, belum sempat costing atau bill of materialnya. Materialnya pakai apa, rangkanya. Oh iya, belum itu. Karena ini kalau eh itu itunya maksudnya material-materialnya itu perlu gitu Mas. Ya, Soalnya belum belum sempet tadi hmm, ngejar. perlu di mana nanti memang kalau memang Mas Adam melakukan skripsi atau tugas akhir itu perlu bill of material serta Ya. eh, biaya biaya pembuatannya kah, biaya Oh materialnya ya. kah, itu perlu. Biar kita punya compare ya antara produk yang Mas Adam buat dengan produk yang sudah di pasaran seperti itu. Oh, Belum dianalisa statis juga ya Mas. belum Mas. Saya ini karena ini juga apa namanya? Kan apa namanya? Kebetulan ini om saya juga akan dari om saya gitu Mas. Udah ini aja bikin ini dibantuin sama om. Ya udah akhirnya bikin ini. Nah, tapi saya belum sempat bikin yang si bill of materialnya itu. Hmm, udah cukup baik sih Mas dengan waktu yang singkat dan satu orang ya. Ngerti saya. Ya Ini sebenarnya berdua sama om saya. Ya kan saya nggak gitu. ini segmen pasarnya berarti ke rumah sakit ya. Iya gitu Mas. Hmm. Estimasi costingnya kira-kira berapa ya Mas? Habis berapa ini ya kalau buat seperti ini? Oh, belum belum nanti kalau misalkan Enggak, menurut saya kira-kira buat aja. Kira-kira kira-kira aja. Kira-kira Mas Adam aja. Perhitungan kasarnya saja. kasarnya untuk satu alat gitu ya. Ya satu apa Tuh, ini. alat jadi kayak gini gitu. Betul. Kira-kira Mas Adam tuh perhitungan kasarnya menghabiskan budget berapa sih? Kalau menurut saya ini ini mah menurut saya Mas ya nggak belum ada risetnya dulu nggak apa-apa kan ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan Mas. Saya pikir ini 4 sampai eh 10 juta mungkin terlalu gede apa? Nggak apa-apa kan semua gini, punya opininya masing-masing ya. Tapi kan tergantung kita harus based on Iya. riset, based on jurnal ya. Gitu sih. Hmm. Karena memang Mas Adam sendiri ya eh, saya memaklumi sih gitu, memaklumi lah. Kurang lebih 10 juta berarti ya. Ini dengan bobot maksimum orang berapa kilo nih Mas? Belum kepikiran juga itu saya. Ya tergantung itu tergantung material sebenarnya ya. Mm-mm. Enggak Mas Adam Kalau kalau gini. tadi kan saya menyinggung di eh, presentasi saya itu menggunakan material yang baik ya. Mungkin dengan material yang baik dan harganya juga pembuatannya juga nggak murah gitu ya. Mungkin ini bisa bobotnya itu sampai 150 kilo mungkin Mas. Maksimumnya kapasitas Eh, maksimum mungkin orang yang ininya menaiki. optimalnya Ya, ideal. oh, kapasitas maksimum. Jadi lebih Iya, dari 150 kilo itu tidak bisa lah ya. eh, amannya maksimal 150 kilo gitu di atas itu. Hmm. Kalau dilihat dari rangkanya, menurut saya itu mas saya belum riset juga. Nah ini pakai motor apa ya Mas? Motor penggeraknya atau Motor penggeraknya.
Oh, ini mah pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya saya belum bisa jawab, Mas. Saya juga apa ya, motor apa ya ini? Nanti itu menyusul boleh. Kebetulan, Sebenarnya kenapa kenapa? kenapa? Ya, Enggak, Mas, dulu aja. enggak, kebetulan hari ini terakhir, Mas. Jadi besok itu emang memang sudah tidak ada yang presentasi, sudah dipublish nilai. Jadi Hmm. di sini itu sudah tidak ada revisi lagi. Kemarin yang maju itu masih punya revisi, masih punya kesempatan revisi. Itu. Oh, Jadi jadi kan presentasi lagi atau gimana yang kemarin itu, Mas? enggak, jadi revisi itu terkait isinya, desainnya, isinya, eh, mana ada yang seperti kurang, costingnya, analisanya, analisa statisnya terutama. Seperti itu sih, Mas. Kalau misalkan eh saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab sekarang, saya jawab nanti agak maleman. Sebenarnya itu ya nggak masalah, Mas. Karena kan memang semua harus prepare ya dari awal. Memang ini deadline-nya. Kalau memang sudah deadline-nya ya eh, ya udah gitu loh maksudnya. Soalnya Nanti, kayaknya ketika buat itu Heeh. eh om saya tuh kayak ada petunjuknya gitu, dia juga apa punya modulnya gimana gimana. Hmm, Dia kayaknya memang pernah apa namanya bikin kayak gini gitu, makanya idenya langsung ada gitu, Mas. Nanti mungkin saya tanyakan dulu iya, untuk boleh, kayak gitu, apakah kayak gitu boleh? boleh. Tapi tetap tidak ada revisi dan aku langsung nilai ya, Mas. Karena memang ketentuannya Oh, buat deadline-nya hari ini. deadline Iya, hari ini ya. betul. Hmm. Seperti itu. Tapi saya tetap menghargai usaha Mas. Intinya sih itu. Mas sudah mau maju, saya menghargai hal itu. Jadi eh, di di Neosia ini kenapa ada final project ini simulasi sih sebenarnya. Mas dari maaf, mohon maaf, aku mau nanya dari jurusan apa ya? Prodi apa ya? Saya teknik industri. Teknik industri. Masih masuk sih dia di Iya, ergonomisnya gitu ya, iya, BEP-nya ya. iya. Jadi kenapa Neosia eh, melakukan ada final project ini ya sebenarnya untuk membuat simulasi tugas akhir ataupun skripsi yang mana nanti mas-masnya itu sudah punya gambaran nih, oh seperti ini. Jadi eh, mungkin apa ya dari sebuah desain itu kita harus mempertimbangkan juga dari segi materialnya kah, dari segi kapasitasnya, ya, motor yang dipakai, apakah direduksi atau tidak, dari segi bahannya memakai ST37 kah, ST41 kan seperti itu, kekuatannya kan berbeda-beda ya, yield strength-nya itu Iya. berbeda-beda ya. Nah, itu tujuan Neosia itu kami selaku mitra agar eh, mas-masnya ini simulasi sih, belajar untuk nanti menghadapi yang realnya, skripsi maupun tugas akhir. Seperti itu, Mas. Jadi, apa lagi ya? Tingginya berapa ini, Mas ya? Tinggi dari tempat kasur ke bawah tuh, ke roda ya? Itu kurang. Tingginya ini kurang lebih antara 80 sampai 120 cm, Mas. Berarti range-nya 1 meter lah ya, tengah-tengahnya ya. Iya. Ya udah, Mas. Cukup dari saya.
Ya, terima Silakan. kasih banyak Mas Yuda. Ya, Ini saya sekali lagi mohon maaf ya, banyak repotkan. ya, silakan ditutup Mas Adam. Baik, saya kira cukup eh, dari saya penyampaian presentasi. Apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Neosia, terutama Mas Yuda karena sudah banyak merepotkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.